Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom channel doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Mari kita bahas alur singkat tentang film berjudul Troll di akhir tahun 2022 kemarin. Gimana guys jadinya jika kalian tiba-tiba harus menghadapi gunung yang hidup dan merupakan raksasa yang sedang berkamuflase? Dunia dongeng jadi kenyataan. Sepertinya cukup menarik. Tanpa berbasa-basi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Bermula dari puncak Troll Romsdalen, kisah ayah dan anak Tobias dan Nora. Mereka mendaki gunung Troll dan ayahnya memiliki keyakinan adanya kebenaran dalam kisah Troll tersebut. Melihat bukan dengan mata tapi dengan hati, makhluk yang terbuat dari batu dan tanah, dan akan menghilang saat terang. Nora hidup dengan kisah dongeng tersebut. 20 tahun berlalu penggalian Gunung Drov untuk jalur kereta api dilakukan. Walaupun banyak dari para pemuda yang mendemokan hal itu untuk membiarkan gunung tetap hidup. Dalam penggalian tersebut ledakan dilakukan. Namun sayangnya setelah hal itu terjadi malah mengakibatkan hal yang lebih besar. Semua penggali saat itu harus tertimbun reruntuhan gunung karena adanya sesuatu. Berita pun sampai ke pemerintahan, mengambil tindakan untuk penyelamatan. Namun saat itu terjadi, ada hal yang aneh. Ada banyak lubang yang ada di sekitar penggalian dan itu berbentuk lubang besar seperti meteor jatuh dan jejak kaki. Saat orang-orang pemerintahan membahas tentang hal ini, Andreas, penasehat dari menteri pun mengajukan seseorang sebagai ahlinya untuk menyelidiki. Dan itu adalah Nora Tidman. Hidup dengan dongeng ayahnya, Nora menjadi seorang ahli dalam penemuan fosil. Dirinya dijemput oleh pemerintahan untuk ikut membahas tentang hal ini. Teori-teori tentang jejak mereka bicarakan dengan mengatakan sebagai fenomena alam. Namun Nora dengan jelas menepis semua ungkapan itu, dengan menunjukkan jika itu adalah jejak kaki. Sebagian menyepelekan hal itu. Namun saat Sigrid sang ahli dalam meretas berhasil mengambil video dari salah seorang pendemo di lokasi, adanya suara raungan dan kemudian disusul dengan meledaknya tanah dan batu di sekitar mereka. Nora memperhatikan hal itu dari suara dan juga pada akhirnya menemukan gambar yang menunjukkan penampakan seperti layaknya manusia raksasa, dan itu semakin menjadi misteri bagi mereka. Tak semua bisa menerima hal ini dalam dunia nyata, raksasa yang sedang menyerang bumi. Di desa lain ada rumah sepasang lansia. Saat mereka menikmati kopi, tiba-tiba anjing mereka terus menggonggong. Sang wanita mendengar suara seperti raungan dan tak lama semuanya bergetar dan semakin kencang. Mereka bersembunyi di rubana. Dan saat keluar rupanya semua telah hancur dan juga ada jejak di sana. Saat Nora dan Andreas akan pergi ke tempat kejadian, saat di perjalanan udara mereka menemukan jejak dan juga kehancuran yang sama. Hal ini membuat mereka turun dan bertemu dengan Kapten Chris. Kapten Chris mengatakan jika jejak yang mereka temukan terus berjalan 20 km ke selatan, namun tiba-tiba menghilang begitu saja dan hanya ada pegunungan. Mereka pun akhirnya bertemu dengan sepasang lansia itu. Mereka tak tahu jelas apa itu, namun saat sebelum kejadian, sang wanita mendengar suara raungan, tapi hal itu seperti melodi sendu dan membuatnya sedih. Setelah itu, Nora meneliti jejak kaki itu. Apakah ada kehidupan biologis, namun itu hanya mengandung tanah dan juga batu. Hal ini sontak mengingatkannya pada masa kecilnya. Setelah memeriksa, Nora menuliskan kamuflase. Dan akhirnya ini membawanya ke suatu tempat. Nora akhirnya menemui ayahnya walaupun awalnya pertemuan mereka harus dihadapkan dengan senjata. Ayahnya tak mau dibawa oleh siapapun. Namun saat tahu jika itu adalah Nora anaknya, Tobias pun menjadi tenang. Namun saat itu ayahnya sendiri malah nggak pakai celana guys. Tapi akhirnya keseruan jadi berlanjut saat mereka menunjukkan yang terjadi pada Tobias. Dirinya pun langsung menceritakan tentang kisah dongeng troll yang 1000 tahun lalu berkeliaran di Norwegia, dan itu karena kristenisasi yang menjelekan troll dengan mengatakan mereka jahat. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diagung-agungkan. Nora berusaha memakai akal sehat karena tak pernah menemukan bahkan fosil dari para troll dan juga kepunahan mereka, yang mana 1000 tahun bukanlah waktu yang lama. Ayahnya mengatakan jika mereka sendiri tahu alasan kematian mereka. Ayahnya bahkan ditangkap saat sedikit lagi mengungkap kebenarannya.
Pada akhirnya, ayahnya pun langsung mengambil gerakan cepat. Mereka tak boleh berhenti. Mereka kemudian menuju tempat jejak itu terakhir menghilang. Tobias mengatakan jejak itu adalah milik seorang pria dan itu masih belum dipercaya oleh mereka. Perkiraan Tobias memintanya untuk menurunkan mereka di suatu tempat tak jauh dari jejak itu. Dirinya terus memeriksa sekitar dengan menggunakan penciumannya. Sepertinya hal ini guys yang terkadang disebut jika ilmuwan tak jauh dari kata gila. Nora dan ayahnya kini bekerja bersama dan kini ayahnya merasa senang. Anaknya percaya padanya. Tapi pada dasarnya Nora sebenarnya tak begitu peduli dengan dongeng. Namun tak lama setelah itu bau dari tanah dan juga batu tercium olehnya. Dan kamuflase itu terungkap. Makhluk besar di belakang mereka bergerak dan ini membuat mereka segera berlari menuju helikopter. Apa yang terjadi membuat mereka tercengang. Namun bagi Tobias itu adalah sebuah kesenangan baginya. Dan apa yang dikatakannya memang benar. Kabar ini langsung masuk pada ruangan pemerintahan. Di depan layar, semua orang-orang melihat makhluk itu. Saat di tempat pemerintahan, Tobias mencoba menjelaskan nama dari makhluk itu adalah troll. Namun mereka masih menganggapnya gila dan tak masuk akal dan harus keluar dari ruangan tersebut. Saat itu perintah militer pun dikeluarkan. Nora bahkan meminta ayahnya untuk tak membawanya menjadi fantasi. Troll yang bisa mencium bau darah orang Kristen dan juga menjadi batu di bawah matahari. Pertengkaran mereka cukup rumit. Nora berada di tengah percaya dan juga logikanya. Namun pada akhirnya mereka mau bekerja bersama. Saat itu Nora, Tobias, dan juga Andreas mereka meminta pada Chris untuk ikut dalam misi militer mereka. Walaupun sebenarnya warga sipil tak boleh ada dalam misi ini, namun Chris membolehkan hal itu. Dalam misi ini sebenarnya Nora masih mengingat semua dongeng ayah dan juga ibunya sampai akhirnya ibunya tiada dan tinggal kisah petualangan si mungil dan si besar dari ayah dan anak ini. Tak berselang lama tiba-tiba mereka membaca kedatangan dari makhluk itu. Dirinya menuju mereka. Saat itu penyerangan dilakukan dengan tembakan. Tobias sudah tahu jika itu hal yang bodoh dan hanya akan membuatnya marah. Penyerangan dengan tembakan tak efektif. Makhluk itu tak mati dengan ledakan. Semua saat itu berlari dan berlindung. Saat mereka sedang bersembunyi, ada pria yang terus berdoa dengan memegang salibnya. Makhluk itu terus mengendus seperti menyium sesuatu. Nora dan juga ayahnya tahu dan segera bersiap untuk menghindar. Benar saja tiba-tiba makhluk itu menyerang dan mengambil pria tadi dan menelannya. Sekali lagi opini ayahnya benar. Hal ini membuat ayahnya memberanikan diri berada di hadapan troll itu. Ayahnya membuat troll itu tenang dan ini menunjukkan kepada mereka tak perlu menggunakan cara kasar. Namun saat itu ternyata ada tentara yang siap untuk menembakkan senjatanya. Hal ini sontak membuat troll itu kembali brutal dan memukul Tobias. Troll itu melihat mereka namun dirinya tak melakukan apapun dan pergi. Ayahnya berusaha untuk mengatakan kepada Nora jika makhluk itu tak jahat. Dan sebelum akhirnya ayahnya hanya meninggalkan jejak kata istana, raja, dan rumah. Kemudian meminta anaknya untuk percaya. Setelah kejadian itu, Nora menghabiskan waktu dengan membaca buku ayahnya. Sampai akhirnya Chris dan Andreas datang. Pemerintah kembali akan melakukan penyerangan. Namun hal itu dirasa tak berguna bagi Nora. Mereka berusaha mencari tahu dengan mempelajari dongeng troll. Sampai akhirnya mereka menemukan cerita di mana troll membenci lonceng yang dibunyikan di gereja. Mereka berusaha untuk melakukannya dengan hal ini. Karena senjata modern mereka tak berguna untuk melawannya. Akhirnya kepala militer dan menteri setuju dengan ajuan Nora. Saat itu ternyata makhluk itu sedang berjalan ke arah tenggara dan itu menuju taman wisata. Troll telah tiba di sana, mereka banyak yang berlarian keluar. Dan ada satu anak kecil yang tetap diam di tempatnya. Para militer datang dengan membawa lonceng gereja. Hal ini membuat troll itu kesal dan menyerang helikopter satu persatu. Namun saat salah satu dari helikopter akan jatuh pada anak kecil tersebut, troll menghentikan hal itu dan langsung pergi. Berita tentang makhluk itu ada di mana-mana. Semua orang bersiaga. Akhirnya Nora dianggap gagal dengan misinya.
Dirinya pun diberhentikan dengan misi ini. Mereka sudah tak mau lagi bernegosiasi dengan makhluk yang berbahaya itu. Bahkan orang-orang pemerintahan ini telah mengeluarkan pengeluaran warga dari Olso dan akan menghancurkan makhluk itu dengan rudal. Walaupun kerusakannya akan sangat fatal. Andreas saat itu juga mengundurkan diri dari penasehat menteri dan membawa tas Tobias yang tertinggal kepada Nora. Saat semua orang melakukan persiapan untuk pergi dari kota mereka dan ledakan rudal akan dilepaskan, Nora berusaha untuk memahami tulisan ayahnya. Sampai akhirnya semua hal itu tertuju pada Sinding penjaga gerbang. Andreas tahu tentang Sinding, pria senior yang menjaga gedung istana kerajaan. Hal ini pun mulai terungkap dan mereka segera pergi ke istana kerajaan. Andreas menggunakan ID pemerintahannya untuk bisa melewati tentara. Bahkan saat mereka berada di istana, mereka dihadang oleh senjata. Tak lama Sinding datang dan dengan hanya melihat Nora, dirinya tahu jika Nora adalah anak dari Tobias, karena mata mereka yang sama. Sinding mengatakan dulu orang merasa jika mereka akan diberikan keuntungan dan kemakmuran jika membangun kerajaan di atas rumah raja lain. Mereka menemukan tempat itu pada tahun 1920-an dan juga hampir pada 12 tahun yang lalu. Ternyata ayah Nora benar. Namun mereka membuatnya salah untuk menutupi segalanya dan memasukkannya ke penjara. Rumah Raja Troll ada di istana itu. Dan di sini juga Nora tahu jika cahaya matahari bisa menjadikan mereka batu. Nora pun langsung mengambil tindakan cepat. Dirinya juga menelpon Chris untuk meminta bantuannya. Bukan hanya itu, Andreas juga meminta Sigrid untuk meretas misi dari rudal yang akan dilakukan. Di sini Nora memakai mobil membawa tengkorak dari troll agar memancing makhluk itu datang kepada Kapten Chris yang sedang menyiapkan cahaya bagi troll tersebut. Dan dengan susah payah, akhirnya Sigrid berhasil meretas sistem dan membuat peledakan tak berjalan. Saat perjalanan tak sengaja tengkorak itu jatuh di jalan. Saat itu troll melihatnya dengan sedih dan hal ini membuatnya sangat marah dan mengejar mereka. Saat itu Sigrid juga terungkap oleh pria ini, yang akhirnya membuatnya tak bisa melanjutkan penahanan lagi. Nora berhasil membawa troll itu ke tempat mereka. Walaupun dengan kesulitan, namun akhirnya cahaya itu berpengaruh pada troll. Penyerangan rudal pun telah siap. Namun saat itu mereka menemukan warga sipil. Mendengar hal itu, kepala militer pun meminta untuk dibatalkan. Namun pria gendut ini malah terus meminta melanjutkan dan tak terkendali. Sehingga akhirnya Sigrid memukulnya hingga tak sadar. Secara tak langsung, kepala militer menyukai hal itu. Di saat terakhir keberhasilan mereka, di sini raungan sendunya membuat Nora menyadari hal ini adalah kesalahan. Dirinya menghentikan semua cahaya yang ada di sana. Nora memintanya untuk kembali ke pegunungan, mereka tak akan mengejarnya. Saat itu troll hanya diam dan tiba-tiba matahari terbit, membuat troll itu menjadi batu. Taman itu seketika menjadi bukit dan mereka menamakan Bukit Tobias. Dan kemungkinan masih ada yang lain yang juga kini berada di dalam gua di suatu tempat yang tak mereka ketahui.